Hari Selasa Prapaskah yang keempat, tanggal 1 April 2025. Seperti biasa, wujud bisa untuk para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari keluarga Fransiskus di Batumas. Mohon kesehatan, kesembuhan, pemulihan kesehatan dari Kauselana Imbuk, dan kesejahteraan kesehatan untuk Fransiskus, Dea, Kevin, Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai, Anggun Anggi, Brigita, dan John Kennedy. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Nihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Datiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumardi, Stefan Lee Misya, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisior dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia Matthew Stephen Vincent Malvin, dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk keluarga Bapak Robert Bintoro, Ibu Ades Aloysiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Panana Kunadi dan keluarga di Makassar. Untuk keluarga Ibu Kristina Sauni di Singkawang. Dan juga mohon kesehatan kesejahteraan untuk keluarga Yuriana Yosinori Ayang. Untuk keluarga Bapak Sioryong di Batu Keling, untuk keluarga Ibu Lucia di Singkawang, untuk keluarga Bapak Jo di Sanggau Kapuas, dan juga untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, beserta untuk Ibu Fermina dan keluarga, dan juga untuk Bapak Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Ibu Budi Wijaya, Rinsi Wijaya, Enike Wijaya. Juga untuk Ibu Cha Mepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Aunty Regina Ho, Aunty Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak dan keluarganya. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius. Dan juga mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk keluarga Ibu Elizabeth Endawati dan Bapak Bonifacius Aristo, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Yudanus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Sim, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afia Yepita, dan mohon kesehatan Jepten Liung, Viani Lim di Eropas. Untuk keluarga Bapak Ekok dan Ibu Netis dan anaknya di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan Minarni, Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan. Dan juga untuk keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja. Untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asbalsono,
dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri, Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Martinus Marono, mohon kesehatan dan kelancaran urusan tanahnya. Dan juga untuk Ibu Cameliam di Manado, mohon kelancaran urusan tanahnya. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta Utara. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya. Demikianlah wujud misa kita pada hari ini, kita persembahkan di dalam perayaan Ekaristi. Kalian yang haus, datanglah ke sumber air, dan kalian yang tak mampu membayar, marilah datang dan minumlah dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bro Ageng. Bagi orang Yahudi, Kenisa merupakan tempat kediaman Allah. Di situ terdapat pula sumber air hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Yesus menyembuhkan seorang penderita di tempat pemandian jasmaniah dan rohaniah. Hidup baru yang penuh anugerah dianugerahkan kepada si penderita itu. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada mereka dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, haus kami akan kedamaian telah dipenuhi Yesus Tuhan kami. Kami mohon semoga Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, setelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya lah aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dan dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta. Dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon.
di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata padaku, sungguh ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam ini itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua ada yang di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan mereka. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Sebab itu tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai, sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di sana dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Yunani disebut Bethesda. Serambinya ada 5, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika melihat orang itu berbaring di sana dan karena tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab si sakit kepadanya, "Tuhan, tiada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam bila air mulai guncang, dan sementara aku sendiri menuju ke kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan ketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, engkau tidak boleh membawa tilammu." Tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan daku, yang mengatakan, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya, "Siapa orang yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa dia, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam kanisa,
Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang itu disembuhkan seketika. Menurut perhitungan insani, mustahil orang yang sudah cacat 38 tahun lamanya masih dapat sembuh. Menolong orang pada hari Sabat dianggap melanggar hukum, tetapi orang itu disembuhkan baik raga maupun jiwanya. Di mana-mana Yesus memberikan keselamatan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit, terutama yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serumat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, Maha Pengasih, persembahan ini kami khususkan bagimu dari anugerah-Mu sendiri. Semoga lalu menampakkan bantuan-Mu dalam kelemahan kami dan menghasilkan rahmat yang mengantar kami menuju hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, relamu Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang. lindungilah Di kami, waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkannya di padang rumput yang hijau dan diantar ke sumber air yang segar. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaruan hidup, bersihkanlah dan baruilah kiranya hati kami berkat anugerah surgawi. Semoga kami Kau limpahi bantuan-Mu untuk hidup bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka selalu limpahi berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Mas.